untuk zakat fitrah kan hukumnya itu wajib buat setiap muslim. Namun gimana kalau ada orang yang miskin dan gak mampu buat menzakati dirinya sendiri itu, apakah mereka itu tetap wajib zakat? Apa tidak? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta di malam hari raya. Jadi ketika malam hari raya, malam takbiran itu, Mas, itu ada yang dimakan, itu berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Itu waktu wajibnya. Maka misalkan ada orang yang penghasilannya kurang, tetapi dia masih punya sisa makanan, ya, dia masih banyak yang bisa dimakan, entah itu dari pemberian orang atau apalah. Yang penting ketika dimakan malam hari raya itu ada dan lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, seperti itu, ya. Tapi kalau betul-betul tidak punya, berarti dia tidak menjadi muzaki, tidak menjadi orang yang berzakat, ya dibalik aja menjadi mustahik, menjadi orang yang berhak menerima zakat fitrah, begitu. Terus gimana kalau ada orang yang diberikan zakat, namun zakat tersebut itu dizakatkan lagi untuk dirinya sendiri, itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, bagaimana kalau ada orang, ya, mendapatkan bagian zakat fitrah malah dizakatkan lagi? Nah, begini, itu ada beberapa kemungkinan, ya. Ya, ada kemungkinannya diantaranya adalah orang yang diberikan bagian dari zakat itu memang sudah mampu, ya. Aku wis mampu kok si dikei zakat, nah, misalkan begitu. Ada kemungkinan begitu, akhirnya diberikan ke orang lain. Atau bagian zakat yang ia terima itu jumlahnya besar, karena misalkan dalam satu kampung, jumlah fakir miskinnya sedikit, akhirnya bagiannya yang diterima kan banyak, ya toh? Bisa saja satu orang itu 10 kilo atau 15 kilo kan, maka yang diterima begitu banyak, daripada dia tidak bisa zakat kan, itu sudah bagian yang ia terima kan, berarti dia berhak toh mengatur beras yang sudah ia terima. Maka dia boleh misalkan tak longinya ya, tak ambil 3 kilo untuk zakat saya, ya tidak ada masalah, masih sah, ya? Ya sah-sah saja. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, itu surat apa itu? Surat Ali Imran, ya, juz 4, awal juz 4 itu. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, ya, sampai kamu mau menginfakkan hartamu yang terbaik. Nah, ketika ayat itu turun tuh banyak terjadi kasus di kalangan para sahabat, ya. Ada yang sampai sahabat siapa itu, Abdullah bin Umar, ya, dikasih kepala kambing, ya, karena yang ngasih itu menganggap tetangga ini adalah orang yang berhak, wis pantes kayak tetanggamu iki dikasihkan kepala kambing. Sama yang nerima itu mikir-mikir, ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya, ya kasihkan tetangganya. Di tetangganya dipikir lagi, kayaknya yang pantas bukan saya, ada yang lebih pantas menerima, dikasihkan lagi, sampai kepala kambing itu berputar 7 kali sampai kembali kepada orang yang pertama kali dikasih sahabat kepala kambing ini. Loh, saking lomane, begitu dermawannya para sahabat. Zakat juga begitu, Mas. Pernah zakat itu tidak ada yang mau menerima, karena semuanya sudah merasa mampu. Itu terjadi ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dinasti Umayyah. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab. Cicit itu berarti anaknya cucu, ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi pemimpin umat Islam, menjadi khalifah, presidennya umat Islam itu, dia hanya berkuasa 2 tahun, memimpin negara hanya 2 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Semua rakyatnya kaya, sampai zakat itu tidak ada yang mau nerima.
mencari mustahik itu kesulitan. Dikasih zakat, kasihkan tetangganya, sampai zakat itu kembali pada orang yang pertama. Bahkan boleh dikatakan, siapa orang yang paling miskin waktu itu? Ya khalifah itu sendiri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang paling miskin waktu itu. Karena saking zuhudnya, saking hati-hatinya, semua hartanya ia dermakan untuk agama. Ya, bahkan saking hati-hatinya, ketika dalam ruangan dinasnya itu, anaknya datang. Assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Ditanya, silakan duduk. Kamu datang ke sini dalam rangka apa? Urusan pribadi, keluarga, apa urusan rakyat? Apa jawaban anaknya? Saya datang urusan pribadi bi. Langsung lampu-lampu di dalam ruangan itu dimatikan semua. Ya, cara oblik menurut disebeli kabeh oblik. Sampai beliau dengan anaknya berbicara dalam kegelapan. Anaknya tanya, bi, lampunya kok dimatikan? Apa jawaban beliau? Lampu-lampu ini dibiayai uang negara, uangnya rakyat. Sedangkan kamu datang dalam urusan pribadi, maka aku tidak ingin anak-anakku makan uang haram atau menikmati fasilitas ini dengan subhat, remeng-remeng gak jelas. Itu saking hebatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, luar biasa itu ya. Dalam 2 tahun zakat itu gak ada yang terima, karena semuanya sudah merasa mampu. Seperti itu. Oke, terus gini Ustaz, kalau zakat fitrah itu hukumnya juga kan wajib. Kalau ada orang yang mampu, benar-benar mampu, dan mereka itu tahu hukum zakat itu wajib, tapi nggak mau berzakat, itu balasan apa yang mereka dapatkan dari Allah? Ya, orang mampu tapi nggak mau zakat. Ini bahayanya, kata Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasoihud Diniyah, yang sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kitabnya saya bawa, Nasihat Agama. Beliau mengatakan orang yang nggak mau zakat itu bahayanya ada 2, fitnahnya ada 2. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fitnah secara zahir, ya, ujian yang nampak kasat mata. Nampak apa itu Ustaz? Nah, bisa saja orangnya kaya tapi pelit, nggak mau zakat, ya loh. Kalau zakat fitrah mungkin kan kecil loh, ringan. Tapi kalau zakat mal, kadang banyak orang yang kaya, mampu, tapi nggak mau zakat mal. Bahayanya apa? Bisa saja Allah itu memberikan ujian dengan cara rumahnya kebakaran, ludes, ya. Sampai hartanya habis gitu. Kendaraannya hilang, dirampok orang. Nah, itu adalah bentuk teguran Allah. Ya, bentuk teguran Allah karena Allah masih sayang dengan orang itu. Ya, kamu itu tak kasih nikmat begitu banyak kok nggak mau syukur. Tak ingatkan. Diingatkan kiai nggak mempan, diingatkan ustadz nggak mempan, ya toh, diingatkan lewat lisan nggak digubris. Wes, biar aku yang ingatkan. Nah, Allah begitu, tak kasih ujian aja, ludes, habis hartanya, baru ingat. Ternyata semua itu titipan Allah. Nah, akhirnya inilah fitnah atau ujian secara zahir. Ini orang yang pelit yang tidak mau zakat. Yang kedua adalah fitnah secara batin. Ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Kata Said Abdullah Al-Haddad, ujian atau azab atau fitnah dalam bentuk batiniah itu memang kelihatan tidak nampak, tapi jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Mengapa? Orangnya kaya raya tapi tidak mau zakat. Hartanya kelihatan tetap, orangnya semakin kaya. Gitu, orangnya semakin kaya, padahal dia tidak pernah sodako, tidak pernah zakat, pelit tapi kok sugih yo. Nah, bagaimana seperti itu? Itu azabnya jauh lebih pedih sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Ya, dia mendapatkan istidraj. Istilahnya dalam kitab itu apa? Ngelulu. Allah itu ngelulu. Tak keisoge sak karep-karepmu kon. Dibiarin gitu ya? Iya, dibiarkan, wis nggak dihiraukan. Tapi menintenono tak encep-encepno go neraka. Nah, ini kan lebih berbahaya. Mending yang diberikan teguran tadi nyata, akhirnya dia ingat kepada Allah. Daripada nggak digubris sama Allah, gitu, nggak dilihat sama Allah, maka itu lebih berbahaya. Orang itu kalau sudah nggak dilihat oleh Allah, rasanya gimana? Coba jenengan, misalkan sama orang tua,
ya, jenengan gak digopri sama orang tua sampean, sampean manggil ibu sampean melengos, kira-kira gimana perasaan? Sakit hati. Iya kan, gak direken wong tua, rasanya sedih sekali loh, apalagi gak direken sampai Gusti Allah, jauh lebih berbahaya. Tetapi memang secara kasat mata ya, secara kasat mata itu kelihatannya wong kudu pelit ya, tapi kok sugih, kok iso. Kelihatannya begitu, tapi sebenarnya hakikatnya jauh lebih berbahaya, karena azabnya Allah itu nanti akan berlipat ganda ketika di akhirat. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi gitu ya teman-teman, semoga kita nggak termasuk dari golongan orang yang tidak mau menunaikan zakat. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Waqid yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Mungkin Ustadz Waqid ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah. Silakan Ustadz. Baik, saudara-saudaraku, para pemirsa, dimanapun kalian berada, satu closing dari saya, teringat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tu'mitu fi. Pesan Allah dalam Al-Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Di dalam memberikan zakat fitrah ataupun zakat mal kepada saudara-saudara kita, haruslah dengan sesuatu yang kualitasnya baik. Jangan sampai memilih sesuatu yang tidak baik untuk diberikan kepada orang lain. Mengapa? Satu, karena kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah sampai kamu bisa menginfakkan hartamu yang paling kau sukai. Nah, sesuatu yang paling kau sukai tentunya yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di penghujung bulan suci Ramadan, di mana kita menunaikan ibadah zakat fitrah atau mungkin zakat mal, maka berikan yang terbaik. Jangan berikan beras, makanan pokok untuk zakat dengan memilih beras yang tidak berkualitas. Na'udzubillah min dzalik. Ya ojo sampai lah nggih, zakat kemudian menggunakan beras sembako, ya, beras kualitas rakyat miskin, kemudian campur hewan kecil-kecil yang warnanya hitam itu, naudzubillah ya. Jangan sampai lah. Kalau kita punya kemampuan, ayo berikan yang terbaik ya. Beli beras yang berkualitas, itu yang ada bungkusnya, yang ada capnya itu ya, biar yang menerima itu hatinya senang. Ketika yang kita berikan itu hatinya senang, maka orang itu akan ikhlas berdoa dengan doa-doa yang baik. Itu saja kalimat penutup dari saya. Semoga membawa barokah dan manfaat seiring dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Masya Allah. Nah, itu tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Waqid buat teman-teman di rumah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari pesan tersebut. Dan teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, coba kalian tulis ilmu baru apa yang kalian dapetin setelah nonton video ini. Coba tulis di kolom komentar. Sebagai penutup video, saya punya pantun buat teman-teman di rumah. Nyari rumah Patrick kesana kesini. Gak lupa mampir ke Krusty Krab. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.